Banyak saudara kita dari kalangan Kristen yang tidak sadar kasus Brigadir J yang dibunuh dan difitnah telah terjadi tembak-menembak, padahal Brigadir J tidak menembak, dan ceritanya direkayasa oleh oknum yang jahat, seolah-olah Brigadir J lah yang salah. Ternyata hal ini sama persis yang dialami oleh Nabi Yesus yang dibunuh dan difitnah oleh oknum penguasa yang jahat pada zamannya, dan merekayasa ceritanya bahwa Yesus dibunuh dan disalib untuk menebus dosa manusia. Padahal Yesus dibunuh dan disalib pada waktu itu oleh Raja Romawi yang kejam untuk menghapus hukum-hukum Taurat yang dibawa Yesus. Hal ini telah disampaikan oleh Rasul palsu Paulus di ayat karangannya sendiri yang ia selipkan di Injil, yaitu di surat Roma ayat 7-6 yang berbunyi, "Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat yang dibawa Yesus." Selamat berjumpa kembali bagi kita sekalian. Saya prihatin atas pernyataan bodoh, tolol, dan sok tahu dari orang yang buat video short ini. Dan saking semangatnya orang ini mau menjatuhkan kekristenan, dia tidak sadar kalau dia sedang mematikan keyakinannya sendiri. Kata orang ini, Yesus disalib dan dibunuh untuk menebus dosa manusia itu hanya direkayasa oleh oknum penguasa yang jahat. Betapa bodohnya pernyataan itu ya. Saya kasih tahu Anda, tentang penebusan Yesus Kristus bagi umat manusia sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya 700-an tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Silakan Anda lihat Yesaya 53 ayat 1-12. Di situ sudah jelas. Itu berbicara tentang Yesus Kristus. Anda bilang Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia, hanyalah rekayasa oknum penguasa yang jahat. Padahal Yesus mati bukan untuk menebus dosa. Nah, itu omong kosong Anda saja itu ya. Karena sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan penebusan Kristus bagi umat manusia. Jadi, hentikanlah omong kosong Anda itu. Dan betapa bodohnya Anda ini ya. Saking semangatnya Anda menjatuh-jatuhkan kekristenan, Anda tidak sadar kalau Anda sedang menyangkal iman Anda sendiri. Anda sedang mematikan keyakinan Anda sendiri. Anda bilang Yesus itu disalib bukan untuk menebus dosa, tetapi disalib karena hal yang lain seperti yang Anda katakan itu. Maksud Anda itu Yesus disalib tapi bukan untuk menebus dosa. Sementara Quran Anda sendiri mengatakan kalau Yesus atau Isa itu tidak disalib. Jadi mana yang betul, disalib atau tidak disalib? Suratu An-Nisa 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha isabna Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Wa inna lasinak talufu fihi lafi syakimin malahum bihim ilmin illa tiba as-sani wa ma kataluhu yakinna. Artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, jadi mana yang betul? Disalib atau tidak disalib? Yang jelasnya Anda itu ngawur. Lalu Anda ini juga menuduh Paulus sebagai rasul palsu. Padahal pernyataan Anda itu yang palsu. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.